Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube Freddy Sudaryanto. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Saya akan coba sedikit membahas pembahasan masalah sekitar mobil Alphard. Katakanlah judulnya sekarang adalah misteri mobil Alphard dan di sekelilingnya. Kalau kemarin saya membahas masalah siapakah yang mengendarai mobil Alphard, sekarang adalah sekitar mobil Alphard. Kalau kita ketahui bahwa mobil Alphard terjadi pergerakannya di pagi hari karena ada seseorang yang melihat pada saat mau membeli bubur, kemudian melihat pergerakan mobil Alphard. Juga adalah seseorang juga yang diangkut karena terhalang oleh mobil Alphard. Berarti ada pergerakan dari mobil Alphard, ada dua orang yang melihat seperti itu. Sekarang yang saya bahas adalah bukan pergerakan mobilnya, tetapi di sekitar mobil Alphard-nya. Mari kita lihat sekarang. Ada apa di sekitar mobil Alphard? Kita ketahui bahwa di dalam mobil Alphard ada dua jenazah dimasukkan ke dalam mobil Alphard di bagasi dalam keadaan bertumpuk. Nah, coba kita lihat sekarang mobil Alphard itu, informasi yang kita dapat bahwa kacanya semua terbuka, baik kiri dan kanan, walaupun tidak full terbukanya, ya. Nah, tetapi begini permasalahannya adalah posisi mobil Alphard tidak seperti biasanya. Nah, seperti biasanya mobil Alphard kepalanya menghadap ke arah utara, itu biasa. Coba kita sekarang andaikan kita di rumah punya mobil, ya. Katakanlah mobil itu bukan hanya sehari dua hari, di rumah kita sudah sering. Dan selalu dalam posisi mobil Alphard parkir, kepala selalu menghadap ke utara misalkan, ya. Karena sudah diyakinkan kalau misalkan kalau di TKP itu masuk, karena kan dia nanjak ke atas gitu ya. Nah, pasti dia daripada mundur lebih baik maju gitu kan. Maju supaya ada kekuatan, karena kan dia nanjak ke atas, berarti dia maju begitu, set, langsung parkir. Jadi si kepalanya ada di ujung, di utara, ya. Karena kalau mundur kan agak berat kalau untuk karena dia kan nanjak. Nah, kemungkinan ada kebiasaan bahwa mungkin Kang Yoris memarkirnya adalah kebiasaan kepalanya berhadap di utara. Artinya orang-orang yang ada di sana sudah terbiasa dengan posisi keadaan parkirnya seperti itu. Nah, coba kalau kita terjadi seperti kita, kembali lagi, kalau misalkan posisi yang berubah, kepalanya ada di arah selatan, maka pasti apa yang terjadi di pikiran kita, satu adalah kita selalu bertanya dalam pikiran kita, loh kenapa ini mobil kok posisinya berubah? Ya, betul nggak? Ini kan kita secara logika bicaranya kan. Pada saat kita melihat posisi mobil kita yang tidak seperti biasanya parkir, pasti ada pertanyaan. Apalagi yang kita lakukan adalah pasti mengecek dong, ya, posisi mobil apa itu pasti kita cek. Loh, kenapa ini mobil kok posisinya begini? Nah, kemudian ketiga kita bertanya sama orang yang ada di rumah, kenapa mobil komposisinya dirubah? Nah, pasti itu yang secara logika dan lazim akan kita lakukan pada saat melihat sesuatu ada perubahan di dalam mobil yang biasa terparkir berbeda arah. Itu yang lazimnya kita bicarakan seperti itu. Nah, sekarang di TKP, siapa yang datang ke TKP dan melihat posisi mobil berubah? Nah, jika ada orang yang datang ke sana, pasti yang pertama dilihat adalah kenapa mobilnya posisinya berubah. Pasti ada pertanyaan. Apalagi misalkan pada saat datang ke rumah, katakanlah tidak ada orang, ya. Kemudian asumsinya apalah, misalkan ada penculikan atau perampokan. Misalkan ya, asumsinya pertama adalah pemikirannya adalah perampokan atau penculikan. Apa yang akan kita lakukan di sana? Ya mencari pastinya kan. Itu pasti yang pertama mencari. Sebelum mencari, pasti akan dilakukan menelepon dulu, ya. Mencari dulu, karena kan
Siapa tahu ada di di ruangan mana kan ya, sebelum menelpon ya, biasa gitu kan ya. Mencari dulu ke ruangan, panggil sambil memanggil namanya, misalkan ya Teh Amel, atau misalkan waktu ibu apa atau segala macam, itu pasti dipanggil dulu. Kalau kita berpikiran bahwa karena tidak ada di tempat, berpikiran wah ini pasti ada penculikan atau perampokan seperti itu, maka kita akan memanggil dulu, kan? Pada saat dipanggil kemudian kita sambil mencari ke ruangan, kemudian mencari ke semua ruangan yang ada di rumah sambil memanggil, tidak ada, maka pertama yang dipanggil, yang dicarikan di dalam rumah dulu, di ruangan dalam. Maka tahap kedua adalah mencari keluar. Pasti itu yang dilakukan kan ya. Sekitar rumah, belakang, samping, ya, mungkin berapa meter jarak dari situ akan dicari. Termasuk pasti adalah ke dalam kendaraan. Ya siapa tahu misalkan di kendaraan tertidur atau apa, kan bisa. Itu secara logika, ya. Setelah misalkan mengintari di dalam tidak ada, kemudian mencari keluar, maka akan mencari posisi, apalagi di sana 3 mobil. Mustahil kalau misalkan tidak dicari di dalam mobil situ gitu loh. Kan itu kan tidak masuk di akal sebenarnya. Harusnya kan bisa ada pemikiran, barangkali di mobil atau disembunyikan di mobil atau bagaimana. Apalagi sekarang mobil Alphardnya dalam keadaan tidak seperti biasanya, dan itu harusnya kan ada kecurigaan. Secara logika ini ya, secara logika ada kecurigaan. Apalagi sekarang si kacanya turun ke bawah walaupun tidak full. Ya kan? Ini harusnya mengundang perhatian. Kacanya terbuka, wah ada apa? Kalau kita pertama kali melihat kendaraan dalam keadaan kaca terbuka, itu pasti kita penasaran. Benar nggak? Pasti kita penasaran dong. Karena kan berpikiran, wah semalam diparkir, tiba-tiba kaca terbuka, wah pasti ada. Berpikir ada seseorang yang masuk atau bagaimana. Dan akan berusaha untuk melihat ke dalam. Nah kalau kita lihat di media itu kan ada kaki almarhumah keluar kan. Ya. Secara logika harusnya terlihat itu. Dan berusaha untuk melihat pada saat terbuka. Nah ini ya. Kemudian adalah biasanya secara normal juga, secara lazimnya, pada saat kita di rumah ada musibah, ya, yang kita lakukan adalah mengumpulkan warga. Minimal kita memanggil aparat setempat. Misalnya siapa? RT, ketua RT. Biasanya itu yang kita lakukan. Kemudian nanti biar Pak RT yang bergerak dengan para staf dan warga. Biasanya demikian. Termasuk yang masalah melaporkan kepada pihak berwajib, ya itu biarkan saja RT. Kita sebagai yang punya rumah, ya kita diam saja di rumah. Itu yang lazimnya seperti itu kan. Ya kita kan yang tahu situasi rumah kita, ya kita juga sambil mengamankan barang kita kan secara tidak langsung begitu. Jadi kita tidak usah pergi dari rumah situ, kita diam di situ dan biarkanlah RT dan para staf dan warga yang bergerak. Ayo warga, kamu berangkat ke polsek, laporkan atau telepon kalau perlu, nggak usah datang ke sana, telepon polsek. So, ada kejadian begini. Kan begitu, tidak usah pergi ke polsek yang punya rumah. Selayaknya kan seperti itu. Ya memang, apalagi dalam keadaan dalam keadaan stres, dalam keadaan bingung, ya sebaiknya ya diam saja di rumah gitu. Biar RT dan lingkungannya dan para anggotanya yang bergerak seperti itu. Nah itu. Kemudian coba kita sekarang lihat posisi mobilnya. Kalau misalkan posisi tadi kita lihat posisi mobil demikian, kemudian bagaimana keadaan mobil? Apakah basah? Apa tidak? Kalau misalkan mobilnya basah misalkan ya. Karena yang harus tahu pertama kali melihat ada pasti orang pertama. Kalau misalkan lihat basah, apakah basah itu hujan? Sedangkan itu mobil di atasnya ada penutup. Sedangkan di sana tidak ada hujan. Ya, hujan ada itu di jam 1 siang setelah duhur. Dan pagi tidak ada hujan. Kalaupun ada embun, akan berbeda. Bentuk embun dengan bentuk air yang, katakan air yang dilap ke mobil sama bentuk embun itu berbeda.
berbeda bentuknya ya. Kalau embun dan air yang baru dielapkan itu berbeda. Kemudian kalau misalkan di dalam mobil itu ada genangan air, di bawah mobil ada genangan air, kemudian ada genangan air, ada genangan darah juga, bisa kan disampaikan. Tentunya ini juga mengandung kecurigaan, harusnya seperti itu. Nah ini kan sebenarnya ada hal-hal yang janggal sebenarnya. Ada hal-hal yang janggal yang tidak lazim, tidak seperti biasanya dilakukan oleh kebiasaan orang-orang kalau pada saat menghadapi musibah seperti ini, seperti itu. Ya terlepas dari orang berbeda-beda, ya betul kan saya bilang juga ini lazimnya. Kalau bilang lazimnya itu kebiasaannya, rata-rata dilakukan begitu. Ada yang tidak seperti itu, tetapi rata-rata seperti itu ya. Kalau pada saat menghadapi musibah, kemudian apa yang dilakukan seperti itu. Nah sebaiknya juga kan harusnya pada saat kita melihat musibah, ada perampokan, apa kan itu secara insting harusnya kita tidak terlalu banyak bergerak, biarkan saja, karena kan kita harus berpikir bahwa nanti ada sidik jari yang kita pegang atau apa kan itu. Jadi ya tidak usah diberesin, tidak usah dibersihkan. Kalaupun apalagi kalau kita misalnya melihat darah, ada darah berceceran, ya sebaiknya tidak usah dilakukan apa-apa. Itu kan yang lebih seperti itu. Karena nanti kan akan mengimbasnya balik kepada kita kalau kita melakukan pembersihan seperti itu. Nah ini ada hal-hal yang janggal seperti itu ya. Terlepas dari siapa yang datang pertama ke sana ya nanti biar itulah urusan penyidik ya. Tetapi kita hanya di sini kita membahas masalah kebiasaan kelaziman yang memang sering kita lakukan. Nah di mobil Alphard sendiri kembali lagi bahwa kalau misalkan tadi ada bahwa pergerakan mobil, posisi parkir mobil, kemudian apakah basah apa tidak, apakah mobilnya dibersihkan. Nah, jadi kita berpikiran, apakah yang dimandikan hanya kedua korban, atau mobil Alphard juga ikut dimandikan dengan ember warna biru yang cukup besar. Dari mana ember biru itu? Apakah ember biru itu memang setiap harinya ada di rumah itu, atau ember biru itu baru datang, atau ember itu baru dibeli. Nah ini sebenarnya kan bisa dilacak oleh pihak penyidik ini. Apakah ember biru itu baru beli, ya, ataukah memang sudah ada di TKP? Tetapi kalau baru beli, nah berarti ini ada sesuatu seperti itu, ya, ke arah-arah terencana mungkin bisa jadi ke arah sana. Makanya ini adalah ranahnya penyidik. Kita berharap bahwa ada banyak kejanggalan. Mudah-mudahan pihak kepolisian ini bisa menjadikan suatu petunjuk ke arah sini. Memang ada semacam kesukaran. Karena apa? Karena tidak ada orang yang melihat langsung kejadian di TKP, tidak ada CCTV yang melihat. Tapi mudah-mudahan ada sesuatu hal yang bisa mengarah ke sana, ya, yaitu bisa terpecahkannya alibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.